Terlihat pria berpura-pura menjadi petugas ambulan. Dia pergi ke rumah sakit dengan santainya, lalu mengambil mobil ambulan. Lalu juga ada seorang pria pergi ke toko, bangunan, membeli peralatan-peralatan yang totalnya itu sampai 13 juta rupiah. Kita diperkenalkan oleh seorang detektif bernama Vincent. Terlihat dia sekarang sedang tidur dengan istrinya yang bernama Justin. Justin merupakan istrinya yang ketiga. Dan Justin telah cerai dengan suami sebelumnya dan sekarang menikah lagi dengan Vincent. Setelah tidur, Vincent mandi lalu bersiap untuk bekerja. Justin meminta Vincent untuk sarapan bareng tetapi katanya Vincent gak bisa karena ada kasus yang harus dia selesaikan. Tiba-tiba putrinya Justin datang. Dia bernama Lauren. Dia mengucapkan selamat pagi kepada Vincent lalu bertanya kepada ibunya, di mana topi beret miliknya. Justin menyuruh Lauren untuk mencarinya sendiri. Vincent pergi bekerja. Lauren terus bertanya, di mana topi beret miliknya. Justin menyuruh Lauren untuk pakai aja yang lain. Lauren gak mau karena katanya gak cocok. Lauren pun tantrum karena terlihat ibunya tuh gak peduli soal topi beret miliknya. Ingat pria awal yang berpura-pura menjadi petugas ambulan dan pria yang pergi membeli peralatan-peralatan bangunan sampai seharga 13 juta. Ternyata mereka akan melakukan perampokan. Dan terlihat mereka sepertinya merupakan perampok yang profesional. Semua rencananya berjalan sesuai rencana. Dan mereka menjalankan rencana tersebut dalam keadaan tenang. Seperti mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Perampokan dimulai setelah mendengar ada polisi yang melakukan telepon. Mereka langsung menyalakan stopwatch selama 3 menit. Mereka tahu dalam 3 menit polisi akan datang setelah telepon tersebut. Dan ya, kurang dari 3 menit mereka berhasil kabur. Tetapi ada satu orang yang di luar nalar. Dia membunuh salah satu petugas sehingga ini sedikit merusak rencana. Hey, give me another refill. What's your name? Wayne Grove. Stop talking, okay, Slick? We're a mile and a half from you. Okay. We're being held down! There's the call. 3 minutes. I got it. Dumb motherfucker! Pria ini bernama Neil. Dia merupakan mastermind di balik semua perampokan. Dia bertemu dengan informannya yang bernama Nate. Nate menjelaskan bahwa dokumen yang Neil rampok seharga 1,6 juta dolar atau setara dengan 26 miliar. Dokumen ini milik Malibu Equity and Investment, Roger Van Zandt. Dia memiliki bank di Caymans, menjalankan penanaman modal untuk uang narkotika. Jadi ya, Neil baru saja merampok obligasi milik Roger senilai 1,6 juta dolar. Nah, jika dokumen ini dirampok atau hilang ketika diantar, Roger mendapatkan 100% asuransi. Disinilah Nate menyuruh Neil untuk menawarkan kembali obligasi ini kepada Roger. Siapa tahu Roger mau membelinya kembali dengan harga 60% dari aslinya menggunakan uang asuransi tersebut. Dan jika mau, Neil bersama dengan kawan-kawannya akan mendapatkan uang tambahan. Nate juga ada informasi, ada seseorang bernama Kelso. Dia mempunyai rencana perampokan bank yang katanya nggak bisa dilacak. Kelso ingin Neil dan kawan-kawan melakukan rencana perampokan tersebut. Detektif yang menangani kasus perampokan ini adalah Vincent. Polisi sudah menemukan mobil ambulannya. Semuanya udah meledak, senjatanya, pakaiannya, semuanya. Sementara mobil pick up, mobil ini dicuri dari Fresno beberapa minggu lalu.
Semua perampok menggunakan topeng sehingga tidak bisa diidentifikasi. Ketika perampokan hampir selesai, ternyata ada seorang reporter yang sekilas melihat kejadian perampokan ini. Reporter tersebut berkata, ada satu orang di perampokan tersebut yang dipanggil dengan sebutan Slick. Tidak ada uang tunai di sini yang diambil, hanya obligasi senilai 1,6 juta dolar. Menurut Vincent, mereka cuma ambil obligasinya karena mereka nggak ada waktu. Mereka menghitung waktunya. Artinya mereka tahu bahwa polisi menanggapi telepon ketika proses perampokan. Dan ketika polisi menanggapi, mereka akan datang dalam waktu 3 menit maksimal. Vincent juga sadar bahwa ini tempat bagus. Ada rute pelarian yang bagus. 2 jalur bebas dari hambatan dalam jarak 1,5 km. Bagaimana dengan video lalu lintas? Sudah pasti video tersebut sudah dilumpuhkan oleh si perampok. Vincent berkata bahwa perampokan ini sangat profesional. Artinya, Vincent berhadapan dengan orang-orang cermat dan disiplin. Begitu menjadi pembunuhan tingkat 1. Setelah mereka membunuh 2 penjaga, mereka tidak ragu lagi membunuh penjaga ketiga. Karena gak ada bedanya, kenapa harus meninggalkan saksi? Cepat tanpa ragu, artinya mereka mempunyai sikap kasar. Vincent melihat peledak yang berbentuk. Peledak itu menunjukkan bahwa mereka ahli. Cukup ahli untuk membuat ulah. Vincent menyuruh bawahannya untuk mencari kasus perampokan besar yang masih belum terungkap. Periksa Slick sebagai alias dalam FBI. Periksa peledak tersebut. Jika langka, kita beruntung karena kita bisa lacak penjualannya. Periksa juga mayatnya dan tunggu hasil forensik. Torched it, burn everything, the guns, clothes, everything. Stolen out of Fresno 2 weeks ago. The yellow pickup truck out of Whittier day before yesterday. We got 3 motorists. All they saw were men with masks. They were bang, 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 bearer bonds. And they ignored the loose cash. Escaped in under 3 minutes. MO is that they're good. Guard number 3, because what difference does it make? The shape charge indicates that they are technically proficient. Run Slick as an alias to the FBI. You're gonna get the phone book. Do it anyway. Sementara Neil bersama dengan yang lainnya berada di sebuah kafe. Mereka berencana untuk mengeksekusi Waingro karena dalam proses perampokan dia yang paling kacau. Menembak penjaga yang dimana hal ini sama sekali bukan rencana awal. Tetapi sayangnya... I had to get it on. Hold it! Ya, Waingro menghilang. Dia berhasil kabur. Neil pulang ke rumah dan terlihat di rumah nggak ada siapa-siapa. Kosong sekali. Sementara Chris, dia pulang ke rumah dan istrinya yang bernama Carlin marah-marah. Kenapa? Karena Chris menghabiskan uangnya untuk melunaskan bandar judi. Carlin juga berkata, seharusnya Chris mendapatkan uang banyak karena pekerjaannya beresiko, yaitu merampok. Karena habis capek bekerja, sekarang istrinya marah-marah, terpaksa Chris pergi dari rumah. Laporan sudah datang. Vincent mendapatkan informasi bahwa peledak yang dipakai di perampokan bernama peledak Dynex, dipakai dalam penghancuran. Bisa didapat dengan menunjukkan SIM di Nevada, Arizona, dan New Mexico. Penjualannya nggak bisa dilacak. Vincent pulang ke rumah larut malam. Vincent menjelaskan ke Justin, dia pulang jam segini karena pekerjaan. Lebih parahnya, ayahnya Lauren nggak datang ke sini. Jadi bisa disimpulkan ayahnya Lauren cukup nggak peduli dengan putrinya sendiri. Bahkan Justin menjelaskan bahwa Lauren seharian mengurung dirinya sendiri di kamar. Sekarang Justin terlihat marah. Justin selalu menjaga hubungan dia dengan Vincent. Tetapi terlihat Vincent malah menutup diri. Vincent pun menjelaskan, tadi dia baru aja melihat 3 korban pembunuhan di trotoar. Jadi maaf jika dia menutup diri.
Karena kalau terbuka juga informasinya cukup sadis. Di pagi hari, Neil pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Setelah itu, dia pergi ke kafe untuk ngopi dan makan. Neil meminta tolong wanita di sampingnya untuk mengambil krim kopi yang ada di dekatnya. Neil mendapatkan interaksi pertamanya dengan wanita. Wanita ini bertanya, apa yang Neil baca? Neil menjelaskan buku yang dia baca itu tentang logam. Judulnya, Retakan Stres pada Titanium. Wanita ini bertanya lagi, apa pekerjaan Neil? Neil tentu mulai curiga. Dia bertanya, kenapa kamu tertarik dengan apa yang kubaca dan apa pekerjaanku? Wanita ini memberikan alasannya karena katanya dia sering melihat Neil di perpustakaan. Karena tidak mau mengganggu, wanita ini pun diam. Neil minta maaf, dia pun berkenalan. Wanita ini bernama Edie, dia bekerja di perpustakaan. Edie berkata bahwa dia suka bekerja di perpustakaan, bisa mendapat diskon dari buku-buku yang dia beli, khususnya buku tentang grafik desain. Edie pernah membuat kepala surat dan logo di sebuah rumah makan. Edie juga berkata bahwa dia merupakan lulusan dari Universitas Parsons yang ada di New York City. Sedangkan Neil, dia hanya bercerita bahwa dia bekerja sebagai seorang salesman. Neil pergi ke tempat Edie tinggal. Mereka di sana pun saling bercerita. Pass the cream. What are you reading? Stress fractures and titanium. Lady, why are you so interested in what I read or what I do? You don't want to talk to me, it's okay. Sorry I bothered you. I work in metals. I'm a salesman. My name's Neil. I do letterheads and logotypes at night. You And go to school for that? yeah, not really. I'm mostly here for the work. I live up here. It's very fun. Edie berkata bahwa dia keturunan Skotlandia, Irlandia. Sementara Neil, dia berkata bahwa dia berasal dari Bay Area. Neil bercerita bahwa ibunya sudah lama wafat dan ayahnya, dia nggak tahu berada di mana sekarang ayahnya. Di Fiji, ada alga bercahaya yang keluar setahun sekali di air. Neil berkata, kota ini tampaknya seperti itu. Indah. Edie bertanya, apakah Neil sering berpergian? Neil berkata ya. Edie bertanya lagi, apakah berpergian membuat Neil kesepian? Neil menjelaskan, dia sendiri, tetapi dia nggak kesepian. Neil bertanya balik, apakah Edie kesepian? Ya, Edie berkata bahwa dia sangat kesepian. Bay Area. Well, my mother died a long time ago. My father, I don't know where he is. City of Lights. I'm alone. I am not lonely. Besoknya, Vincent bertemu dengan kenalan kriminalnya bernama Albert. Albert merupakan seorang kriminal yang memiliki banyak koneksi dengan dunia kriminal. Vincent datang ke sana dengan partnernya dalam keadaan kesal. Kenapa? Karena Albert ditelepon-telepon tidak angkat, sok sibuk. Vincent membantu Albert dan sebagai gantinya, Albert juga harus membantu Vincent. Albert berkata bahwa saudaranya, yaitu Richard, akan berbicara dengan Vincent malam ini. Sementara itu, Neil bertemu dengan Kelso. Kelso berkata bahwa ini merupakan perampokan bank. Mereka menyimpan uang hari Kamis untuk disebarkan ke cabang lain untuk membayar gaji karyawan hari Jumat. Setiap Kamis, cabang utama uangnya tuh penuh dan uang tersebut ada di dalam bank. Kelso memperkirakan cukup 3-4 orang Neil bisa merampok bank ini. Bagaimana soal alarm? Kelso ingin Neil malam sebelum perampokan merusak dan memprogram komputer sistem alarm untuk menyala sendiri dan mematikan rekaman videonya 20 menit sebelum masuk bank. Bentuk bangunan dan kelistrikannya. Ya, Kelso punya semuanya. Dia mempunyai blueprint mengenai bank ini. Jika berhasil, Kelso memperkirakan bahwa Neil akan mendapatkan uang sebesar 12,3 juta dolar atau setara dengan 200,43 miliar. Sementara itu, Ned melakukan perjanjian dengan Roger.
Nate berkata bahwa dia tahu Roger mendapatkan 100% uang asuransi. Dengan begitu, Nate menawarkan jika ingin obligasinya kembali, Roger boleh membeli obligasi ini seharga 60% dari harga aslinya. Berarti $960.000. Dengan gampangnya, Roger menerima tawaran Nate. Tetapi sebenarnya, Roger tidak ingin bertransaksi dengan perampok. Jadi, Roger menyuruh bawahannya untuk membunuh mereka. Neil setuju dengan perampokan yang diusulkan oleh Kelso. Setelah itu, Nate menyuruh Neil untuk melakukan transaksi dengan Roger. Neil datang ke rumah dan di sana ada Chris sedang tidur. Ya, Chris tidur di sana karena istrinya di rumah marah-marah. Maka dari itu, Neil menelpon Carlin. Neil meminta penjelasan kenapa Chris berada di rumahnya. Carlin berkata karena ada masalah rumah tangga. Pas banget, karena ada Chris, Neil meminta Chris untuk menemaninya melakukan transaksi dengan Roger. Sebelum melakukan itu, Chris curhat. Katanya dia berantem dengan Carlin karena gak cukup memberinya uang. Chris menjelaskan dia ada utang judi yang membuatnya miskin. Neil bertanya, apakah Chris punya selingkuhan? Chris berkata bahwa dia gak punya. Neil bertanya lagi, apakah Carlin punya selingkuhan? Chris dengan percaya diri berkata bahwa istrinya tidak selingkuh. Neil memberikan saran, seperti yang dikatakan teman satu selnya, Jimmy McEwen. Kau mau hidup di jalanan? Jangan terikat, jangan ada apapun yang menghalangimu untuk pergi dalam 30 detik saat kau terlibat masalah. Pesan ini mengajarkan agar hidup dengan cara yang bebas dan tidak terikat. Jika kau memilih gaya hidup dalam tanda kutip di jalanan atau yang penuh risiko, jangan biarkan hal-hal atau keterikatan apapun menghambatmu untuk segera melarikan diri bila terjadi masalah. Dengan kata lain, agar kau bisa bertahan, kau harus selalu siap bergerak tanpa beban yang membuatmu sulit lepas dalam waktu singkat, misalnya 30 detik, ketika situasi berubah menjadi berbahaya. Tetapi tetap aja, Chris berkata bahwa Carlin merupakan orang paling penting dalam hidupnya. Charlene's gonna leave me. No steaks in the freezer. I'm gonna get an old lady. I'll get around to it. Me, the sun rises and sets with her, man. Okay. For real. Okay. Gonna do good. I'll see you later. Here, you'll mop out the toilets, hit the dishwasher, bust tables, and empty the garbage, too. What are you waiting for? Somebody will call you right back from a different line. Terlihat ada seorang pria. Dia baru aja keluar dari penjara. Pria ini bernama Don. Terlihat dia mendapat dukungan dari pacarnya. Dan sekarang akan pergi bekerja di sebuah restoran. Dan ya, pekerjaannya tidak begitu menyenangkan. Baru juga sampai sana, Don langsung disuruh untuk membersihkan toilet, cuci piring, bersihkan meja, dan buang sampah. Padahal Don dulu merupakan seorang koki yang baik. Tetapi sekarang malah disuruh-suruh untuk melakukan hal yang kecil. Bahkan lebih gilanya, bosnya berkata, jika Don berbuat satu pun masalah di sini, dia akan melapor dan Don akan kembali ke penjara dengan tidak mendapatkan uang sepeser pun. Di sisi lain, Neil melakukan transaksi dengan Roger. Roger tidak datang katanya. Anak buahnya yang akan datang dan memberikan uangnya. Sebelum melakukan itu, Neil pergi bertemu dengan Carlin. Terlihat dari jauh, Carlin sedang berselingkuh dengan pria lain. Neil menghampirinya, lalu bertanya, siapa pria yang tadi Carlin temui? Neil marah-marah. Carlin menjelaskan bahwa pria tadi merupakan seorang pengusaha minuman di Las Vegas bernama Alan Marciano. Neil memberikan kesepakatan. Neil menyuruh Carlin untuk memberikan Chris satu kesempatan lagi. Jika Chris masih kacau, masih buat masalah, Neil akan membiayai semua hidup Carlin. Dan anaknya Carlin yang masih kecil juga bisa ikut dengannya. Neil berkata bahwa dia berjanji, ucapan dia bisa dia pegang. Neil menyuruh Carlin untuk bersih-bersih, lalu pulang. Di sisi lain, Vincent pergi bertemu dengan Albert dan saudaranya yaitu Richard. Langsung ke poinnya, Vincent bertanya, apa yang Richard punya untuknya? Richard berkata bahwa dia punya teman saat berada di penjara.
Dia di penjara 3 tahun dan sekarang sudah bebas. Dia punya banyak koneksi dan dia dipanggil dengan sebutan Slick. Jika kalian ingat di awal, ada reporter ketika perampokan terjadi. Reporter tersebut mendengar ada salah satu perampok yang dipanggil Slick. Richard menjelaskan bahwa tinggi orang yang sebutannya Slick ini sekitar 180 cm. Banyak tato dari penjara. Yang paling terlihat ada tato merak di dadanya. Nama dari pria ini adalah Michael Cerrito. Dan ya, setelah dicek kriminal rekornya, Michael Cerrito 33 kali ditangkap sejak tahun 1976. 11 karena perampokan bersenjata, 3 kali dinyatakan bersalah, 2 kali dipenjara, 3 sampai 5 tahun di Etika, 3 tahun di Marion, dan 5 tahun di Folsom karena pembunuhan tidak berencana. Disinilah Vincent ingin 24 jam tanpa henti mengintai pergerakan Michael, sadap mobil, rumah, dan kantornya. Bila dia bergerak atau duduk di restoran misalnya, Vincent ingin mengambil fotonya dengan siapa dia duduk. Neil melakukan transaksi dengan suruhannya Roger, tetapi ya semuanya tidak berjalan sesuai dengan rencana. Mereka ditipu. Yang dibawa bukan uang, melainkan gumpalan kertas. Put your hands where I can see him. What? Put your hands where I can see him. All right. Take the package and throw it in here. Behind you, on the right. Tell you what, forget the money. Because there was a dead man on the other end of this fucking line. Neil pun menelpon Roger. Neil berkata bahwa lupakan tentang uangnya. Sekarang dia berbicara dengan orang mati. Malamnya, Neil melakukan makan malam bersama dengan rekan-rekan perampoknya. Neil menganggap rekan-rekannya sendiri sebagai keluarganya. Terlihat yang lain bersama istri dan anak-anaknya, Neil hanya seorang diri. Di sini Neil mulai merasakan yang namanya kesepian. Punya uang banyak tetapi gak ada orang di samping dia yang bisa dia habiskan uangnya bersama. Dengan langsung, Neil menelpon Edie. Neil menelpon karena katanya dia ingin bertemu dengan Edie. Ketika semuanya keluar dari restoran, terlihat di atas ternyata Vincent bersama rekan-rekannya sedang mengintai. Ternyata mereka telah memasang penyadap di setiap mobil milik Neil dan rekan-rekannya. Bahkan di rumah mereka juga. Dari semuanya, cuman satu yang Vincent dan rekan-rekannya gak tahu. Dan itu adalah Neil. Mereka baru pertama kali melihatnya. Vincent ingin begitu Neil bersama rekan-rekannya keluar dari pintu setelah melakukan perampokan, mereka akan mendapatkan kejutan besar, kejutan hebat. Di sisi lain, kita diperlihatkan sisi beringas Waingro. Setelah dia menyewa wanita, dia bunuh wanita tersebut tanpa ada rasa ragu sama sekali. Di sisi lain, Vincent sedang asik bersama dengan Justin. Ketika sedang asik-asiknya, Vincent mendapat telepon. Seakan pekerjaan dia tuh gak ada habisnya. Sampai gak bisa menghabiskan waktu penuh dengan Justin. Dan ya, Vincent OTW ke TKP. Dan ternyata kasus ini merupakan kasus pembunuhan wanita. Dan wanita tersebut bersama dengan Waingro tadi. Wanita ini kepalanya dipukul. Sama dengan yang lain, pendarahan otak. Berarti selain wanita ini, banyak korban lain. Ibu korban datang dan Vincent pun harus menenangkannya. Here's how we found her. How old? 16, 17. Her head in, same as the others, cerebral hematoma. Okay, so it's a series and ending up in your court. Setelah itu, Vincent kembali bertemu dengan Justin. Terlihat dari tadi Justin menunggu kedatangan Vincent. Justin ingin tahu
Kenapa Vincent datang lama banget? Vincent gak mau bercerita karena ini soal pekerjaan. Justin menjelaskan bahwa dia cinta dengan Vincent walaupun gendut, botak, kaya, miskin, jadi supir bis segala macem. Intinya dia cinta dengan Vincent apapun kondisinya. Tetapi jika Vincent sama sekali gak ada waktu, berarti sama aja. Hubungan ini apa? Vincent menjelaskan dia gak mau bercerita tentang bayi yang dipanggang di microwave. Karena seorang pecandu sangat kesel bayinya terus menangis. Kenapa Vincent gak mau bercerita? Tentu karena hal ini seharusnya gak diceritain. Vincent harus menahan marah. Karena dia membutuhkannya. Itu selalu membuat dia waspada. Menahan marah. Disinilah Justin sadar bahwa Vincent tidak hidup bersama dengannya. Tetapi hidup bersama dengan pekerjaannya. Kembali ke orang yang bekerja di restoran tadi, Don. Dia curhat, bekerja di sana sama aja rasanya seperti di penjara. Pacarnya yang bernama Lily menyuruhnya untuk sabar. Lily menyuruh Don untuk sabar sampai dia mendapatkan pekerjaan baru. Lily juga berkata, alasan dia mengencani Don karena dia bangga dengan Don. Neil bertemu dengan Edie. Neil mengajak Edie untuk pergi bersamanya ke New Zealand. Edie bertanya, bagaimana dengan pekerjaan dia? Neil berkata bahwa dia punya uang jadi Edie gak perlu khawatir soal pekerjaan. Edie bisa membuat studio, bekerja di sana. Edie bertanya, apakah Neil pernah menikah? Neil berkata bahwa dia gak pernah menikah. Neil menjelaskan bahwa hidup dia semakin hari semakin gak karuan. Lalu tiba-tiba seseorang seperti Edie datang. Ketika sedang ingin berangkat bekerja, Vincent bertemu dengan Lauren duduk sendiri di seberang jalan. Vincent pun mengantarkan Lauren pulang, lalu kembali bekerja. Malamnya, Vincent bersama dengan yang lain mengintai pergerakan Neil dengan rekan-rekannya. Dan ya, Neil bersama dengan rekan-rekannya sedang melakukan proses perampokan. Tanpa mereka sadar, FBI sedang mengintainya. Tetapi karena intuisi milik Neil yang kuat banget, dia mengetahui bahwa pergerakan dia itu sedang diintai. Maka dari itu, dia membatalkan misi ini dan rekan-rekannya tanpa banyak nanya langsung nurut. Mereka semua langsung pergi. Vincent di sisi lain gak mau menangkap mereka. Kenapa? Karena mereka tidak membawa apa-apa. Vincent ingin ketika mereka ditangkap, mereka membawa bukti sehingga sekalian dihukum hukuman seumur hidup. Tentu keputusan Vincent tidak disukai banyak rekannya. Walk now, come on. We let him go. What do you mean? We can take him on? What? On what? What are you gonna take him on? That's exactly what they're gonna do. They're gonna walk. This is my operation. Back to work. Just assume they got us right here, right now, as we sit. Everything. Assume it all. Neil bertanya, bagaimana mereka bisa ketahuan? Dari mana FBI ini datang? Anggap FBI tahu tentang telepon kita, rumah kita. Anggap bahwa FBI tahu di mana kita berada saat ini. Bagaimana bisa? Karena resikonya besar. Neil bertanya kepada rekan-rekannya, apakah mereka benar-benar ingin merampok bank ini? Bank yang disarankan oleh Kelso. Karena Chris sangat membutuhkan uang, dia setuju. Bagaimana dengan Michael? Michael berkata, jika menurut Neil perampokan ini sepadan dengan resikonya, dia ikut. Neil berkata bahwa keputusan ini harus diambil masing-masing. Michael gak boleh asal ikut-ikutan, harus dari dirinya sendiri. Neil berkata, jika dia adalah Michael, dia gak akan ikut. Michael sudah punya banyak investasi, real estate, obligasi, dan istri yang baik. Ya, Michael malah tertawa. Dia memutuskan untuk ikut dan juga Trejo tanpa banyak mikir. Dia berkata bahwa dia juga ikut.
Vincent bersama rekan-rekannya pergi bertemu Alan Marciano, selingkuhannya Carlin. Vincent berkata bahwa dia akan menangkap Alan karena penyelundupan rokok dari North Carolina 3 tahun lalu. Atau kalau nggak mau ditangkap, Alan harus bekerja dengan Vincent. Vincent bertanya soal Carlin. Vincent berkata bahwa dia hanya ingin suaminya Carlin dan juga teman-temannya. Tentu saja Alan mau. Di sisi lain, Neil bersama yang lain sedang membicarakan rute aman serta sistem keamanannya. Dan mereka secara diam-diam diawasi oleh FBI. Setelah membicarakan hal tersebut, Neil bersama yang lain pergi. Vincent bersama yang lain bingung. Neil bersama dengan rekannya ingin merampok apa di sini? Apa yang mereka lihat berharga untuk dirampok di sini? Karena di sekitar sini cuma ada barang rongsokan. Vincent tiba-tiba tertawa. Dia tahu apa yang Neil dan rekan-rekannya rencanakan. Mereka bukan ingin melihat perampokan di sini, tetapi ingin melihat Vincent bersama dengan rekan-rekan FBI-nya. Clementi Road and Hermosa. Security systems around here are a joke. St. Vincent Thomas Bridge, that's escape route number 1. Got it? Good, let's go. Next door is an oil refinery. Over there's a scrapyard. Maybe they're stealing hubcaps. I mean, is this guy something or is he something? This crew is good. You know what they're looking at? Us. Okay. Okay, motherfucker! Malamnya, Neil bertemu dengan Nate untuk mengambil blueprint denah serta sistem keamanan dari bank yang akan mereka rampok. Nate juga memberikan informasi. Pria ini bernama Vincent. Dia sudah menyadap mobil kerja dan rumah Michael. Nate menjelaskan bahwa Vincent merupakan pria hebat, seorang sarjana, korps marinir, letnan bagi perampokan pembunuhan, menangani kasus besar. Dia pernah menangkap kelompok kuat. Dia pernah membunuh Frankie Yonder di Chicago. 2 kali bercerai, istrinya sekarang bernama Justin. Dari informasi polisi yang Nate suap, Vincent menyukai Neil karena kepintarannya. Vincent sudah 3 kali menikah yang artinya dia jarang sekali ada di rumah. Bekerja terus, artinya dia suka berkeliaran di luar sana di malam hari. Berdedikasi. Nate berkata, jika Neil ingin berhasil, jangan melakukan kesalahan sekalipun. Vincent pulang, dia pergi mencari Justin dan ternyata Justin sudah dandan ingin pergi sendiri. Ia mendengar bahwa Justin ingin pergi sendiri. Vincent hanya bisa diam dan pergi. Dia lanjut bekerja. Kali ini dia sendiri pergi mengintai Neil, mengikutinya, lalu memberhentikannya. Vincent mengajak Neil untuk minum kopi bareng. Ya, akhirnya mereka berdua bertemu dan ngobrol. 7 tahun di penjara Folsom, diasingkan selama 3 tahun. Vincent tahu sejarah Neil. Vincent berkata bahwa dia memburu beberapa penjahat hingga mereka buat kesalahan dan dibui lagi. Vincent bertanya, apakah Neil mau dibui lagi? Neil berkata bahwa Vincent pasti punya kelompok yang ceroboh, tetapi tidak dengan Neil. Neil sangat yakin bahwa kelompok dia berdedikasi dan disiplin, sehingga tidak mungkin berbuat kesalahan dan juga gak akan masuk penjara lagi. Neil menjelaskan bahwa keahlian dia adalah merampok. Neil menyuruh Vincent untuk melakukan tugasnya saja, mencegah orang seperti dia. Jadi bisa kita simpulkan, Neil tidak mau hidup normal, memanggang daging dan juga menonton bola. Neil bertanya, apakah hidup Vincent normal? Vincent menjelaskan bahwa hidup dia kacau balau. Dia mempunyai putri tiri yang kacau karena ayah kandungnya seorang buajingan. Dia mempunyai istri yang sekarang sedang gak baik-baik aja karena dia lebih sering memburu orang seperti Neil, bukan menghabiskan waktu bersama istrinya. Neil memberikan quotes. Ada seseorang pernah berkata, jangan terikat dengan apapun yang menghalangimu untuk pergi dalam 30 detik saat kau terlibat masalah. Jadi intinya, bagaimana Vincent ingin memberhentikan Neil.
jika Vincent aja masih berusaha mempertahankan perkawinannya. Neil bercerita bahwa dia punya pacar. Dia bilang ke pacarnya bahwa dia merupakan seorang salesman. Tetapi Neil merupakan orang disiplin. Jika dia kalah, jika perampokan ini gagal, dia akan meninggalkan pacarnya tanpa pamit. Neil tidak mau mencari pekerjaan lagi. Merampok merupakan keahlian dia. Bahkan dia berkata bahwa dia suka dengan pekerjaannya. Jadi ya bisa dikatakan Vincent tidak bisa menghalangi rencana perampokan Neil. Neil tetap akan melakukannya. McNeil is tough as they say. You must have worked some dipshit crews. I am never going back. Do what you do best, trying to stop guys like me. My life's a disaster zone. Because I spend all my time chasing guys like you around the block. That's my life. I have a woman. I tell her I'm a salesman. You spot me coming around that corner, you're just gonna walk out on this woman? That's the discipline. I don't much want to either. Neither do I. You know, we're sitting here, you and I like a couple of regular. If I'm there and I gotta put you away, I won't like it. Brother, you are going down. What if you do got me boxed in and I gotta put you down? But I will not hesitate, not for a second. Well, maybe we'll never see each other again. What do you mean they dumped us? They dumped all our surveillance. I had coffee with McCully half an hour ago! Setelah perbincangan tersebut, Vincent balik ke kantor. Ada kabar buruk, semua pelacak, semua penyadap sudah tidak berfungsi. Yang artinya sekarang Vincent tidak tahu di mana Neil dan rekan-rekannya berada. Apa yang akan mereka rencanakan. Dan ya ternyata Neil bersama yang lain sudah menjalankan rencananya. Hal pertama yang mereka lakukan adalah merusak alarm bank dengan mengikuti petunjuk blueprint. Di sisi lain, Waingro bertemu dengan Roger dan di sini Waingro berkata bahwa dia akan membantu Roger. Waingro menjelaskan bahwa dia pernah bekerja dengan Neil dan Neil merupakan orang yang sangat amat cermat. Neil, Chris, dan Michael makan di sebuah restoran. Di restoran tersebut ada Don, ya orang yang baru aja keluar dari penjara. Terlihat di sana dia diperlakukan layaknya seperti budak. Disuruh menggantikan 2 orang yang sekarang gak masuk kerja. Udah gitu sekarang dia disuruh untuk membersihkan toilet dan membuang sampah. Neil mendapat telepon dari Trejo. Trejo berkata bahwa dia terus diawasi oleh polisi. Karena Trejo terus diawasi oleh polisi, terpaksa Neil harus mencari pengganti. Neil pun menghampiri Don. Neil berkata bahwa dia mencari seseorang yang bisa mengemudi serta memakai radio polisi. Sekarang Neil bertanya, apakah Don mau? Jawabannya harus jelas antara iya atau tidak. Karena diperlakukan tidak enak di sini, tanpa banyak mikir, Don berkata iya. Hey, Neil, man, what up? What I'm doing is I'm looking for a driver. I'm gonna handle the scanners and the radio and answer yes or no right now. Yeah, man. Fuck it. You on? Dan ya singkatnya, perampokan dimulai. Neil bersama dengan yang lain menjalankan rencananya. Semuanya berjalan lancar sampai Vincent beruntung. Dia mendapatkan informasi anonimus tentang rencananya Neil. Vincent bersama yang lain langsung OTW. Dan ya terjadi baku tembak di publik. Banyak yang menjadi korban di sana. Dari sisi Vincent maupun dari sisi Neil. Berita mulai menyebar di mana-mana. Neil berserta dengan rekan-rekannya sekarang menjadi buronan. Pacarnya Don ketika melihat berita menangis. Ya, Don yang baru aja keluar dari penjara sekarang meninggal dunia ditembak. Don't move! Get on your knees! Get on your knees! Get out! Get out! Your money's insured by the federal government. You're not going to lose a dime. Hey! Hey! Put your head down!
Chase National Bank 11:30. Okay, we're gonna have to take them in the car. Wait till they are all in. Can you rest for a while? 6-7 hours. Nate's gonna pick you up. He's gonna take you to his place. Gotta find out if our route got spilled along with every other damn thing. Trejo. Neil membawa Chris ke dokter kenalannya. Singkatnya, peluru bisa diangkat dan sepertinya Chris akan baik-baik saja. Neil hanya bisa memberi Chris istirahat selama 6-7 jam. Lebih dari itu nggak bisa karena sudah pasti polisi akan ada di mana-mana. Neil berkata ke Chris bahwa dia akan mencari orang yang membocorkan rencana ini. Chris berkata bahwa Nate akan menjemput Chris di sini, jadi tunggu aja. Pertanyaannya, siapa yang membocorkan rencana ini? Neil kembali bertanya, siapa yang gak ada di sini? Trejo. Neil pergi ke rumah Trejo dan di sana istrinya sudah mati dan dia sudah babak belur, sekarat. Trejo berkata bahwa mereka memaksanya. Jika tidak, mereka akan membunuh istrinya. Dan ya sekarang istrinya udah mati. Trejo berkata bahwa orangnya adalah Waingro bersama dengan Roger. Trejo hanya memberikan rencana perampokan, tetapi tidak dengan rencana kaburnya. Neil ingin memanggil ambulan ke sini, tetapi tampaknya Trejo nggak mau karena dia tahu dia nggak akan selamat. Trejo meminta satu permohonan kepada Neil, yaitu mengakhirinya. Dan tanpa basa-basi, Neil menerima permintaan tersebut. Dia menembak Trejo tepat di kepala, lalu pergi. Neil menelpon Nate untuk meminta informasi tentang di mana alamat Roger. Nate memberikannya dan Neil langsung OTW untuk mengeksekusi Roger. Di sisi lain, Vincent pergi ke alamat orang anonimus tersebut, orang yang membocorkan rencana Neil. Vincent tahu bahwa Neil pasti punya rencana kabur baru dan pasti ada orang yang membantunya kabur. Maka dari itu, dia ingin menyadap telepon Neil. Yang dia nggak tahu, Neil sudah mempunyai telepon baru. Neil singkatnya sampai di rumah Roger. Terlihat Roger sedang santai menonton TV. Neil dengan barbarnya melempar kursi. Kaca pecah. Lalu dia menodongkan senjatanya kepada Roger dan bertanya, "Di mana Waingro?" Roger berkata bahwa dia nggak tahu. Neil langsung menembaknya dan pergi. Di sisi lain, Carlin dibawa oleh Alan ke polisi. Drucker yang merupakan partnernya Vincent menjelaskan rencananya ini cukup simpel. Dia ingin Carlin memancing Chris untuk datang ke sini. Ya, Drucker ingin Carlin berkhianat kepada Chris karena ini adalah satu-satunya jalan keluar. Jika Carlin gak mau, maka dia akan dipenjara dan anaknya yang masih kecil akan menjadi yatim piatu. Drucker meminta ini karena katanya demi anaknya Carlin yang masih kecil, agar Carlin bisa membesarkan anaknya. Drucker menelpon Vincent. Drucker bertanya, apakah Carlin siap? Carlin menganggukkan kepalanya. Vincent mulai menjelaskan keadaan dia. Vincent sekarang tahu bahwa ada yang mengkhianati Neil, dan itu adalah Waingro. Waingro pernah bekerja untuk Neil, lalu dia bekerja pada seorang pencuci uang bernama Roger. Polisi saat ini berada di rumah Roger karena semalam dia ditembak sampai mati. Bila Neil memburu orang lain, udah pasti itu adalah Waingro.
Dan Waingro baru saja menyewa kamar di bandara Marquis atas nama Jameson. Dia ada di sana. Vincent ingin kirim satu tim polisi ke sana untuk memeriksa Waingro dan menunggu kedatangan Neil. Vincent juga memiliki intuisi tinggi. Dia bisa merasakan bahwa Neil masih ada di sini. Paling lama sekitar 7 sampai 8 jam. Neil pergi bertemu dengan Edie. Tentu setelah melihat berita, Edie menjadi ketakutan. Edie kabur dan Neil mengejarnya. Neil berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan beres. Besoknya, Neil menyuruh Edie untuk menginap di suatu tempat. Neil juga memberikan Edie beberapa uang tunai. Neil berkata, semuanya akan berakhir paling lama 22 jam. Di sisi lain, Vincent pulang dan dia melihat ada pria lain. Ya, Justin selingkuh dengan pria lain. Tetapi yang Vincent marahi bukan soal perselingkuhan, tetapi soal TV-nya. Ya, kamu boleh bercinta dengan istriku jika dia mengajaknya tetapi tidak dengan TV-nya. Vincent mengambil TV miliknya lalu pergi. This is my friend Ralph. I didn't know. I'm terribly sorry. What are you sorry about? Sit down. To watch my fucking television, I said. Well, maybe you should. Shut up, Ralph. Shut up! Except none of it's about us. No. Neil bertemu dengan Nate. Dia diberikan paspor, cek perjalanan, dan kartu kredit. Rencana kabur kali ini, Neil harus pergi ke terminal pesawat Carter, Lex, Hangar 17. Kode panggilannya adalah 1011 Sierra. Neil bertanya, bagaimana dengan Chris? Nate menjelaskan bahwa Chris pergi bertemu dengan istrinya yaitu Carlin. Malamnya, Neil curhat dengan Edie di dekat pantai. Neil berkata bahwa dia sudah nggak tahu ingin berbuat apa lagi. Dia tahu bahwa hidup itu pendek. Yang dibutuhkan cuman keberuntungan. Jika Edie ingin pergi, Neil berkata bahwa itu nggak apa-apa. Yang Neil tahu sekarang nggak ada gunanya bagi dia untuk pergi kemanapun tanpa Edie. Karena sekarang tujuan hidup dia adalah Edie. Edie pun menerimanya. Dia berbalik badan lalu memeluk Neil. Chris pergi menemui Carlin. Terlihat Chris sudah potong rambut jadi bisa dikatakan cukup sulit untuk diketahui identitasnya. Karena di berita, rambut Chris itu gondrong. Drucker menyuruh Carlin untuk muncul di hadapan Chris. Tentu ini merupakan pilihan berat karena sebenarnya Carlin tidak mau mengkhianati Chris. Dan ya, Carlin keluar. Chris tersenyum melihatnya. Tetapi senyuman tersebut memudar ketika Carlin memberikan gestur kepada Chris bahwa di sini tidak aman. Chris kembali ke mobil lalu pergi. Carlin masuk dan berkata bahwa tadi itu bukan Chris, itu orang lain. Karena polisi nggak bisa mengidentifikasinya karena rambut baru dan juga kartu identitas baru, Chris berhasil kabur. It's not Chris. Ran it to DMV. It's clean. Let him go. Roger. It's a no-go, Vince. Wango went for ice. That's it. We still got bait. Maybe some time. Got. What do we got? Sleep for a month. Vincent sudah nggak tahan. Dia tidak mendapatkan satupun informasi di mana Chris dan Neil berada. Karena itu, dia pergi pulang. Dalam perjalanan, dia membuang TV miliknya. Lalu lanjut pergi. Sampai di hotel, dia melihat kamar mandi terbuka dan di situ ada Lauren. Ya, Lauren mencoba melakukan bundir. Vincent langsung membawanya ke rumah sakit. Kabar baiknya, Lauren selamat karena langsung ditangani dokter. Tentu, Justin menangis lalu memeluk Vincent. Di sisi lain, Neil sudah santai. Sekarang dia bisa pergi dengan Edie, kabur ke New Zealand menggunakan pesawat. Neil menelpon Nate dan berkata bahwa dia siap untuk pergi. Ada satu informasi,
Nate berkata bahwa orang yang Neil cari, Waingro, dia berada di Hotel Marquis menggunakan nama Jameson. Dan ya padahal udah dikit lagi mau sampai, udah mau bebas. Neil belok. Neil berkata ke Edie ada urusan yang harus dia selesaikan sebelum pergi. Ya kalian tahu, kamar milik Waingro diawasi oleh polisi. Ketika polisi mendeteksi ada yang gak benar, mereka langsung memberitahu Vincent. Vincent mendapat informasi tersebut yang seharusnya menemani Justin. Vincent terpaksa harus pergi. Vincent berkata bahwa dia berharap bisa bersama dengan Justin, bisa kembali dengan Justin. Tetapi kenyataannya tidak, karena pada akhirnya Vincent selalu gak pernah ada untuk Justin. Vincent berkata bahwa bukan dia orang yang Justin mau. Justin pun menyuruh Vincent untuk pergi jika memang ini penting. Vincent mencium Justin lalu pergi. Neil berhasil mendapatkan kamar Waingro. Dia masuk lalu menyuruh Waingro untuk menatapnya. Setelah menatapnya, dia menembaknya. Setelah mengeksekusi Waingro, Neil langsung cabut. Baru juga sampai mobil, senang bertemu dengan Edie. Neil melihat Vincent. Ya, karena ini Neil meninggalkan Edie. Terjadilah kejar-kejaran antara Neil dengan Vincent. Look at me. Neil kalah. Dia ditembak oleh Vincent sebelum menghembuskan nafas-nafas terakhirnya. Neil berkata sesuatu. Sudah dia bilang, dia gak akan kembali ke penjara. Vincent menggenggam tangan Neil. Semua ini seperti olahraga, sportsmanship. Neil kalah dan dia menerima kekalahan tersebut sehingga menggenggam tangan Vincent. Neil hidup dengan prinsipnya. Jangan terikat dengan apapun yang menghalangimu untuk pergi dalam 30 detik saat kau terlibat masalah. Namun, ketika dia memiliki kesempatan untuk kabur dengan Edie, wanita yang dia cintai, dia malah memilih balas dendam terhadap Waingro. Keputusan itu berujung pada kematiannya. Sebuah ironi di mana prinsip yang dia anut justru menjadi kehancurannya. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.